Yang jelas ya, ini bukan ilang-ilang atau tapal besi ya. Soalnya ini memang sih di waktu daunnya masih muda dia seperti ini ya. Kalau dari jauh kita lihat seperti pucuk katuk ya. Tetapi ini ya memiliki ketebalan ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kalau yang pucuk yang daunnya yang sudah tua seperti ini dia lebih mengkilat ya, dan juga memiliki ketebalan. Ini yang kita ambil di pegunungan ya, yang berada di hutan. Nah, ini juga lumayan besar ya. Nah, ini walaupun ini kecil ya, ini kita buat mame ya. Walaupun ini kecil, ini saya lihat karakternya sudah karakter tua, dan ini saya ambil di nilai yang struktur tanahnya itu keras ya, berbatu, jadi dia apa minim akan nutrisi, jadi dia berbentuk seperti ini ya. Oke, ini ada beberapa buah yang saya ambil ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya ya, dimana saya mengambil ini dan juga bentuknya seperti apa, yang pastinya soalnya ini kan malam kan dia menutup ya, dia menutup seperti ini jadi kurang jelas. Oke, ikuti aja selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita acaranya hari ini kita membolang ya, kita cari bahan bonsai ya. Ini kita ada di kawasan mana ya? Kalau di daerah Tanah Bumbu ini ada di sungai kecil ya, di sungai kecil. Oke, dan ini kita berada di pegunungan ya. Nah, ini ada bekas galian tambang ya, galian batu ya. Oke, jadi kita ambil di sini. Di sini banyak juga bahan ya, bahan-bahan ya. Nah, bahan-bahan buat bonsai juga sekeliling-keliling kita. Oke, cuma ya kita cari ya bahan yang berkarakter saja ya. Soalnya kita tidak ingin juga merusak alam ya. Jadi kita ambil seperlunya. Oke, kita sambil jalan lagi ya. Kita sambil jalan, kita melihat-lihat kalau ada lagi ya. Oke. Biasanya di kawasan yang seperti ini ya, biasanya kalau untuk karakter akar dia kalau tanahnya seperti ini biasanya ya. Nah, kita lihat ya, ini tanahnya berpasir dan berbatu ya. Bisa kalau ada tanaman ya di tempat kayak gini, biasanya dia itu memang sih bentuknya kecil tapi apa tua ya, tanamannya tua, soalnya dia kurang nutrisi. Tetapi yang bagusnya ya, kalau untuk lahan seperti ini ya, kalau kita membolang sudah pasti dia itu akarnya itu gimana ya, karakternya itu bagus ya. Oke ya, kita jalan lagi ya. Oke, ini ada kawasan di sebelahnya ya. Oke, jadi kita masih di daerah perkebunan ya. Ini daerah pegunungan. Oke, jadi seperti ini kita masih belum dapat ya bahan yang kita cari ya. Tetapi di sini ya, sebenarnya sini banyak, cuma untuk bahan yang saya cari ini sini masih belum ada ya. Soalnya saya ada menemukan salah satu tanaman itu yang mirip sekali ya dengan ilang-ilang ya, tapi hampir mirip juga dengan tapal besi ya. Kalau di sawit ya, ini kan sebelahnya kebun sawit ya. Ini biasanya ya tanaman seperti ini banyak ya, jenis iprik ya. Jenis iprik ini sangat banyak kalau untuk di daerah sawit ya. Jenis beringin, beringin Benjamin, atau kalau di sini bahasanya beringin kariwaya ya. Oke, dan ini adalah jenis beringin iprik ya, dia biasanya tumbuh seperti itu ya. Nah, ini ada bekas dipotong juga ya sama petaninya. Oke, karena ini sangat mengganggu ya. Nah, ini jenis beringin, wah ipriknya ternyata subur ya. Rupanya iprik ini ya, kalau kita menanam iprik rupanya sangat bagus ya medianya, kita menggunakan ini
sawit ya. Nah, ini sangat subur, tetapi ya untuk hari ini kita tidak mencari jenis yang seperti ini ya. Saya mencari jenis yang tanaman yang hampir mirip ya, dengan ilang-ilang ya, dengan tapal besi juga, itu sangat mirip. Oke, jadi kita jalan lagi ya, kita cari dulu, nanti akan saya tunjukkan ya satu bahan. Dia itu untuk anunya sangat bagus ya, untuk karakter batang, daun juga ya, bahkan daunnya itu agak tebal juga. Oke, dia mirip ilang-ilang juga ya, tapi dia lebih berkarakter ya, cuma saya tidak tahu juga namanya apa ya. Oke, nanti kalau kita jalan lagi, kalau saya dapat nanti akan saya beritahu ya. Oke, sekarang kita ada di tepian jalan ya. Tepian jalan kita masih mencari bahan ya. Ya, ini kita ada di sebelahnya lagi ya, sebelah gunungnya ya. Gunung yang di sebelah sana tadi ya, kita beralih ke sebelah ke hadapannya itu nah. Oke. Jadi seperti ini ya. Oke, biasa kawasan seperti ini yang saya senang ini ya. Dimana kita bisa mencari bonsai ya, walaupun atasnya itu kurang bagus, tapi dia memiliki karakter akar ya. Akarnya itu memang bagus ya, kalau struktur tanahnya seperti ini ya. Jadi dia itu gimana ya, bahannya itu kalau untuk kita masalah akar dia sangat bagus ya. Jadi kalau untuk kita membuat bonsai, buat itu yang menonjolkan akar, wih, sudah pasti bagus. Oke, ini yang saya bilang tadi ya, saya mencari ini ya, bahan ini. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya yang saya lihat tadi bahan-bahannya itu pertama dia buluman berbuah, habis itu masih kecil ya. Yang saya tunjukkan ini, yang saya kurang paham ini ya, ini hampir menyerupai ilang-ilang ya, dan juga menyerupai pucuk atuk, tetapi dia ini memiliki daun yang agak tebal ya, tebal. Nah, seperti ini ya, kalau ingin saya perjelas ini. Sebentar. Ternyata. Oke, lanjut. Ini struktur anunya ya, daunnya ini tebal, dan juga kalaunya ini sayang nih, kayaknya kena hama ya, tapi dia ini bagus ini ya. Untuk kualitas daun dia, kalaunya ilang-ilang, kalau menurut saya sih ilang-ilang ataupun jenis mangsi ya, mangsian itu kayaknya kalah dapatnya ini ya. Untuk karakter daunnya sangat bagus, tebal ya. Nah, seperti ini dia. Nah, bentuknya dan buahnya juga seperti itu ya. Buahnya ini seperti ini jelasnya. Nah, dan dia ini biasanya ya tumbuh di kawasan apapun ya, kadang di dataran rendah, dataran tinggi kadang. Dan ini sangat bandel juga tanamannya, walaupun sering dipotong, kadang dia tuh tetap hidup ya. Dan karakter batang juga menyerupai dengan ilang-ilang. Nah, seperti ini dia ya. Dan ini saya pernah mencoba, ini sangat bagus ya, hampir menyerupai ilang-ilang juga ya. Tetapi kalau untuk jenis seperti ini ya, nah itu ilang-ilang jenis mangsi ya. Ini kalaunya tumbuhnya di daerah ya, kalaunya kita lihat struktur tanahnya seperti ini ya, ini bagus ya, akarnya itu jadi dia, jadi bukan menusuk ke dalam, tapi dia menyebar ya, menyebar. Oke. Nah, jadi ini ya, kalaunya ada ya dari yang membuka video saya ini ya, kalaunya ada tahu jenis tanaman ini ya, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, di kolom komentar ya, untuk batang mudanya seperti ini ya. Nah, dia tebal, ini melebihi tebalnya dari tanaman ilang-ilang ataupun pucuk katuk ya, juga lebih tebal ini ya. Tebalnya itu
Ini tebal, itu tebalnya seperti daun iprik. Nah, daun iprik tebalnya. Kalau di sebelahnya ini lantana ya, lantana ini. Nah, ini lantana. Ini juga sangat bagus ya. Oke, jadi itu ya. Kita cari lagi yang lainnya yang menyerupai ini ya. Oke, ini kita dongkel saja satu ini ya. Cuma yang kita ambil itu bawahnya ya. Soalnya kita mencari struktur akarnya. Jadi nanti video ini disambung lagi ya sampai kita lihat di akarnya ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya untuk akar ya. Yang saya bilang tadi, ini akarnya biasa terbentuk ya. Jadi enak dia. Mendongkelnya pun kita enak, soalnya berada pada dasaran ya, pada dasar atas ya. Dia tidak terlalu masuk ke dalam ya. Bahkan kita cabut saja bisa, dia lebih kalau tanahnya seperti ini, dia biasanya itu apa, untuk akar dia biasanya lari ke samping-samping ya, tidak masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini tinggal enak saja ya, soalnya dia membesarnya di sini ya. Kalau kita buat mame ya, untuk ilang-ilang ataupun ya sejenis itu ya, untuk tanaman ini ya, ini sangat-sangat bagus ya. Nah, kalau kita lihat, kita tinggal memotong akar bawah, dan juga ini entah kita lengketkan di batu ya, juga enak. Oke, dan ini juga seperti ilang-ilang juga ya. Saya pernah mencoba ini ya. Kalau kita tanam, dia itu bandel ya, mudah hidup, jadi tidak perlu sungkup juga ya. Yang penting kelembaban tanah kita jaga ya, untuk kelembabannya, jadi dia mudah hidup. Oke, jadi ini tinggal kita rapikan baru kita tanam ya, begitu saja. Oke ya, kita rapikan sedikit dulu ya. Soalnya baik sekalian aja kita ya, kita perbaiki. Oke, ini sudah kita rapikan ya. Nah, ini seperti ini, besar juga ya. Dan ini ya untuk karena tempatnya seperti ini ya, sangat sulit untuk mencari bahan yang sudah besar yang seperti ini. Saya lihat itu masih besarnya itu masih segini saja ya, yang kecil ini ya. Jadi tadi saya ingin menunjukkan bahwa ini loh yang saya cari itu ya. Dan ini akan kita tanam seperti ini nanti ya, agak miring ya, jadi begini nanti bentuknya. Dan untuk yang atas ini saya biarkan saja ya. Nanti kalau dia sudah subur ya, ini bisa kita stek ya, ini bisa stek, jadi lumayan kita dapat batang yang agak besar ya. Oke, jadi kesimpulan saya ya, untuk kita mencari bahan ya, sebenarnya kalau kita mencari bahan, kita jangan asal pukul buta ya. Yang penting itu, walaupun yang kita bawa sedikit, tapi itu usahakan itu bahan yang bagus. Habis itu kalau sampai di rumah bisa kita setting atau kita buat ya, kita anggap, kita perkirakan bahwa itu bisa dibuat bonsai. Dan kalau memang itu tidak bisa, ya sudahlah, kita cari yang lain saja ya. Dan jadi kita tidak merusak hutan ya. Soalnya kalau yang hutannya kita rusak ya, ini sayang sekali. Apalagi ini ya, sering pada zaman sekarang ini kan banyak sekali terjadi banjir apa ya, karena mungkin hutannya juga sudah habis ya. Oke, tapi kalau untuk mencari bahan ya, untuk dunia bonsai paling bagus ya, dengan lahan yang seperti ini ya, berbatu ya, jadi tiap karakter itu timbul dengan sendirinya. Oke, kita cari lagi ya, kita mencari bahan seperti ini saja ya, yang ya saya juga kurang tahu itu namanya apa ya. Saya lihat di situ ada juga yang daunnya sudah kecil-kecil duluan tuh di sana tuh. Wah, bagus itu. Wah. Oke, jadi ini acara kita ya. Yang utama itu yang tadi itu, yang mirip sekali dengan ilang-ilang ya, cuma daunnya agak tebal. Ini potensinya sangat besar ya untuk daerah Kalimantan Selatan, apalagi khususnya di tanah bumbu ini. Kalau masuk ke kawasan hutan ya, apalagi hutan seperti ini, wah,
Ini bahan semua ini, kalau saya lihat ini banyak macam-macam tanaman ya di sekitar sini nih. Oh. Oke, lanjut lagi ya. Kita jalan lagi. Sekarang kita ada di puncak pegunungan ya. Tapi sayangnya ini hari, karena setiap sore ini biasanya hujan terus kita ya. Jadi kita stop sampai di sini. Oke. Sampai di sini dulu. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Cuma yang jelas seperti yang saya anukan tadi, kita kalau pengen berburu ya, usahakan kita cari bahan yang gimana ya, yang berkarakter saja ya yang kita bawa. Kita jangan terlalu membabi buta ya kalau memang itu tidak berkarakter, soalnya nanti akan, kalau kita bawa pulang nanti akan sia-sia ya. Jadi kita ambil seperlunya saja yang kita gunakan ya. Kalau memang itu bagus kita gunakan, kalau tidak bagus ya udah tinggal ya. Oke, sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.